Sekalian, kesimpulannya adalah bahwa masyarakat Kabupaten Berau di Kalimantan Timur saat ini tengah menikmati pelanggaran hak asasi manusia yang diduga dilakukan oleh PT Berau. Senin 11 Desember 2023, pukul 4 sore bertempat di restoran Solaria lantai 2 Tisper, Depok, Jakarta Selatan diadakan acara konversi pers. Acara tersebut diadakan untuk memberikan keterangan mengenai kelanjutan proses penanganan perkara dugaan penyerobotan tanah warga di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Acara diperkarsai oleh DPP Gerakan Pengawal Supremasi Hukum atau DPP GPSH di bawah kepemimpinan Haji Muhammad Ismail SH.MH. Saya Haji Muhammad Ismail SH.MH sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Gerakan Pengawal Supremasi Hukum menghaturkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua, teman-teman wartawan, sehubungan dengan perjuangan kami untuk mendampingi, untuk membela para korban penggusuran tanah, perampokan tanah di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Saudara-saudara wartawan sekalian, bahwa di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, sejak 6 sampai 7 tahun yang lalu, sekitar 6.000 hektar tanah yang dimiliki kurang lebih oleh sekitar 3.000 kepala keluarga saat ini telah dirampok, telah dirampas, atau bahasa halusnya diserobot, dikuasai tanpa hak, diduga oleh instansi yang disebut PT Berau Coal. Sekali lagi saudara, bahwa kami anggap dan kami duga saat ini rakyat atau warga di Kabupaten Berau tengah mengalami ketertindasan karena hak mereka yang biasanya untuk menghidupi sehari-hari mereka, sekitar 3.000 orang pemilik tanah tersebut sampai saat ini tidak bisa menikmati hak-hak mereka. Artinya, kedatangan investor, saya ulang lagi, artinya dengan kedatangan investor PT Berau Coal diduga telah menyusahkan masyarakat di sana, masyarakat setempat. Padahal seperti yang dicita-citakan oleh pemerintah Republik Indonesia, bahwa kedatangan kehadiran investor adalah untuk menambah kesejahteraan masyarakat setempat. Tapi kenyataannya saat ini bukan perut mereka saja yang susah karena tanahnya dirampas, dirampok, diserobot oleh mereka yang mengaku orang-orang kuat, tapi juga ketika mereka, warga, menuntut haknya, melakukan gerakan-gerakan aksi untuk demo, menuntut hak, bukan bikin-bikin, tapi untuk menuntut hak. Karena perut anak-anaknya, perut mereka terganggu dengan perampasan ini. Dan sekarang mereka, selama 6-7 tahun selama ini, mereka merasa, atau kami melihat, kami menilai, mereka dikriminalisasi. Badannya
sudah ada di antara para warga yang pernah melakukan demo diperiksa oleh kepolisian, kemudian naik ke pengadilan dan diputus, divonis masuk penjara. Di antaranya ada yang dituntut 2 tahun dan ada yang sudah mengalami 9 bulan sampai 18 bulan. Ini betul-betul penyiksaan. Oleh karena itu, Dewan Pengurus Pusat Gerakan Pengawal Supremasi Hukum hadir di sana. Yang kami tuntut pertama adalah bukan masalah pergantian, tapi yang terpenting adalah segera pemerintah dan Kapolri segera menghilangkan kriminalisasi yang terjadi di Kabupaten Berau, khususnya di atas tanah yang dirampas oleh dan diduga oleh PT Berau Coal. Jadi saudara sekalian, kesimpulannya adalah bahwa masyarakat Kabupaten Berau di Kalimantan Timur saat ini tengah menikmati pelanggaran hak asasi manusia yang diduga dilakukan oleh PT Berau Coal yang bekerja sama dengan entah oknum-oknum penguasa penegak hukum yang kemudian mengkriminalisasi warga yang melakukan demo-demo menuntut haknya untuk segera dikembalikan atau segera dibayar. Karena sampai saat ini beberapa instansi sudah turun tangan memberikan rekomendasi, tapi sayang pihak PT Berau Coal selalu melarikan diri, selalu menghindar, bahkan selanjutnya menekan, menindas. Dan buktinya sekarang sudah lebih dari 16 orang, 16 kasus sejak 6-7 tahun ini terjadi di sana. Insya Allah atas kehadiran kami, mereka yang merasa berkuasa, mereka yang merasa menjadi orang yang terkuat di sana, untuk mari bersama-sama kita kurangi, kita pecahkan. Yang mudah saja kok, segera bayar apa hak mereka, karena yang menitipkan pesan kepada kami setelah kami periksa semuanya adalah valid, sah, dan milik mereka, semuanya beralaskan hak milik yang mereka miliki sendiri, bukan punya orang lain. Jadi oleh karena itu, dengan segala hormat, Dewan Pengurus Pusat Gerakan Pengawal Supremasi Hukum mendesak, mengharapkan Yang Mulia Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo dan Kapolri Republik Indonesia untuk bisa segera menghentikan kriminalisasi yang tengah berlangsung terhadap para korban penggusuran di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Jadi itu saudara, kami yakin dengan bantuan teman-teman wartawan, dengan bantuan saudaraku yang tercinta, insya Allah Allah akan memberikan kekuatan kembali kepada masyarakat Berau untuk kembali segera mendapatkan haknya kembali. Kalau memang PT Berau Coal tidak mampu untuk membayar hak-hak masyarakat di Kabupaten Berau, segera kembalikan. Gampang saja. Kalau memang ingin terus memproduksi dan memiliki, menguasai tanah-tanah milik masyarakat, bayar saja. Kalau tidak, out, singkirkan. Bukan singkirkan masyarakat, singkirkan diri kalian yang merampok tanah tersebut. Jadi tegas bahwa kami tetap mengawal kasus ini sampai kapanpun. Karena jika dibiarkan terus, maka pelanggaran hak asasi manusia yang tengah berlangsung di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur akan terus berjalan seperti biasa.
dan haram bagi kita untuk berhenti membela mereka. Saudara-saudaraku sekalian, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Dengan kehadiran teman-teman memberikan satu aura, satu roh jiwa lagi, kekuatan kepada kami semua yang ada di sini, dorongan ya untuk terus berdiri mendampingi masyarakat di Kabupaten Berau. Karena mereka bukan hanya sekedar perutnya, anak-anaknya tidak bisa sekolah, karena biasanya tanah yang dirampas ini adalah untuk pertama pertanian, yang kedua perkebunan sawit, yang ketiga peternakan. Perkebunan sawit mereka ketika baru masuk dilindas begitu saja. Jangankan diganti tumbuh-tumbuhannya, diganti tanahnya saja tidak. Jadi kenyataan ini barangkali bisa membuka mata kita semua, baik pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat di sana. Yuk kita bersama-sama kembali kepada persahabatan yang pertama kali sebelum investor datang. Yang saya khawatir karena mereka sudah bosan berjuang akan melakukan sesuatu yang di luar kehendak kita. Oleh karena itu Allah menurunkan mereka untuk datang ke Jakarta dan kami diminta untuk mendampingi. Insya Allah apa-apa yang menjadi khawatiran semua pihak, karena kita tahu teman-teman pasukan merah, pasukan Mandau sudah ikut mendampingi mereka, sudah datang ke Jakarta, tapi mereka tidak dianggap. Jadi hati-hati, ini akan menjadi bara yang akan membahayakan kita semua. Kita tidak mau persoalan yang pernah terjadi berdarah-darah di salah satu pulau di Kalimantan juga akan terulang di Berau. Yakinlah, jika kita biarkan, jika kita semua yang merasa terpanggil membiarkan ini untuk terus berlarut, insya Allah, saya tidak mendolimi Allah, ini menjadi sesuatu yang sangat membahayakan bagi kita semua. Kami tidak membakar siapapun, tapi hanya mengajak, mari bersama-sama untuk segera turun tangan menyelesaikan masalah ini. Kalau pemerintah daerah, itu khususnya tingkat 2, Berau, seluruh Muspida itu betul-betul memberikan perhatian masalah ini, tidak mungkin masalah ini sampai ke Jakarta. Perlu saudara ketahui, beberapa waktu yang lalu kita sempat dengar pendapat dengan DPRD tingkat 2, tingkat 1, di mana ternyata mereka pun selama ini tersumbat juga informasi. Menurut mereka terlambat dapat informasi. Tetapi di sisi lain masyarakat mengatakan mereka sudah lama mengadu di tingkat provinsi. Oleh karena itu kami memberikan penekanan kepada DPRD tingkat 1 bahwa sudah saatnya mereka ngeprat, sudah saatnya mereka memperhatikan nasib masyarakat mereka. Usul yang kami sampaikan kepada DPRD bahwa perusahaan PT Berau telah melakukan pelanggaran aturan, di mana dia melakukan produksi di luar kawasan yang menjadi hak mereka, sehingga hak masyarakat yang tadi diambil diproduksi oleh mereka ini tidak sama sekali boleh dikatakan tidak ada ganti rugi. Kalaupun ada pengakuan ganti rugi, hanya tempat tertentu yang sangat kecil. Perumpamaannya, dia umpamakan itu seakan-akan beras 1 kilo mewakili beras 1 ton. Ini nggak mungkin. Sempat di dalam dengan pendapat dengan DPR dikatakan mana yang kamu ganti rugi yang katakan sudah diganti. Hanya contoh bagian kecil yang bukan tempat yang harus diganti rugi. Nah, oleh karena itu kita minta menghimbau kepada DPRD waktu itu, bahkan nanti kami akan mendesak pemerintah pusat, PT Berau ini apabila tidak punya niat baik untuk menyelesaikan ganti rugi, ada permintaan kita dan masukan yang kita berikan kepada DPRD tingkat 1. Pertama, untuk sementara izinnya kalau bisa dicabut, atau untuk sementara tidak boleh melakukan produksi. Itu yang pertama. Yang kedua, tegas kita sampaikan, yang kedua, segera ganti rugi masyarakat dibayarkan yang sudah menanti hampir 7 tahun kurang lebih dan telah memakan korban hampir 20 orang berurusan dengan pidana dengan pihak polisian. Kondisi ini nampaknya jauh dari pemantauan dari pemerintah pusat.
Mereka di backup oleh oknum-oknum di daerah, baik di tingkat 1, tingkat 2, bahkan mereka tersumbat di tingkat 2. Bahkan bupati seakan-akan tidak peduli, DPD-nya juga tidak bisa bersuara, Polresnya berpihak pada pihak perusahaan, Polda juga seperti itu. Oleh karena itu kami melihat ada indikasi, ada pihak-pihak yang melindungi PT Primakul, PT Berokol. Ya, kami melihat ada indikasi ada pihak-pihak melindungi, sehingga setiap masalah yang terjadi di masyarakat tidak sampai ke pusat, tersumbat mental. Nah, oleh karena itu, sebagaimana dikatakan Ketua Umum tadi, kami akan pantau, kami akan selalu awasi, kami akan kejar pada PT Primakul ini, PT Berokol ini untuk dapat menyelesaikan hak masyarakat. Kita tidak boleh dibiarkan. Bapak, saudaraku semua bisa bayangkan kalau itu terjadi, yang sudah saya katakan DPR, itu adalah orang tua kita, kakak kita, adik kita, ibu bapak kita yang punya tanah, yang berjuang dengan air mata, berjuang dengan hati, dengan siksaan, dengan intimidasi, dengan ancaman. Itu kalau terjadi kepada orang tua kita, bagaimana kira-kira? Tentu kita tidak akan diam saja. Nah, oleh karena itu kami bersama-sama akan terus membela masyarakat Berau agar masalah ini akan segera diselesaikan dengan tuntas. Dan kepada pihak kepolisian, aparat yang terkait, kami mohon hentikan intimidasi, hentikan tekanan masyarakat yang menentang hak mereka, beri peluang mereka untuk menyampaikan aspirasinya. Masa orang menuntut haknya berakibat pada masuknya penjara? Bukan 1-2 orang masuk sel, bukan 1 orang. Ini kan nggak adil di negeri yang katanya. Dan perlu saya ingatkan juga pada kesempatan ini bahwa pemerintah Jokowi berulang kali mengatakan bagi perusahaan yang masih bermasalah, belum ada ganti rugi di tanah yang dapat izin, agar izinnya dicabut. Seharusnya Menteri Pertambangan dan Energi segera mencabut izin Berokol ini. Karena perintah, karena tidak ada penyelesaian yang baik dari pihak tambang. Kira-kira itu gambaran tambahan dari kita. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan saudara media semuanya. Bahkan perjuangan ini kita harapkan mendapat bantuan, ya, sampaikan seluas-luasnya kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kalimantan Timur dan pemerintah pusat, supaya kita bisa dapat menyelesaikan daripada jerit tangis masyarakat Berau ini, dan kita bisa apa yang menjadi harapan mereka bisa terwujud, terutama dalam minimal paling tidak ganti rugi. Itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal kalau dilihat di sini, aparat di sini, ulangi, masyarakat adalah menuntut haknya, tapi malah dikriminalisasi oleh aparat penegak hukum. Karena kita ketahui bersama, sudah beberapa orang yang dijatuhkan hukuman oleh pengadilan sesat. Saya katakan pengadilan sesat. Ya. Pengadilan kita ini sekarang pengadilan sesat. Orang yang menuntut haknya malah dijatuhkan hukuman pidana. Kenapa? Karena penegak hukum sekarang ini, kita tahu bersama lah, dengan menerima sesuatu upeti, rakyatnya yang dikorbankan. Ya. Kenapa saya katakan ini? Saya kalau bahasa hukum diduga, ya, diduga. Tapi saya katakan seperti inilah kondisinya. Kondisi negara kita ini dalam rangka penegakan hukumnya seperti ini. Katanya penegakan hukum itu adalah panglima, ternyata kopral. Ya. Bukan saya menghina kopral. Kopral itu paling bawah. Panglima itu pasti pangkatnya jenderal. Tapi itulah kondisinya. Ya, kebetulan saya ini mantan dari TNI yang dulu tugas saya menegakkan hukum di lingkungan TNI. Inilah kondisinya. Ya. Oleh karena itu, bagi rekan-rekan para wartawan, memohon hal-hal ini dibantu kita untuk supaya ke depan hal-hal kriminalisasi ini tidak akan terjadi lagi. Kita di sini berjuang, tapi tanpa bantuan rekan-rekan wartawan, ya tidak ada gaungnya. Ya, saya minta bantuannya. Itu saja mungkin dari saya. Saya katakan peradilan sesat. Saya berani mengatakan gitu, karena banyak sekali yang sudah, khususnya masalah tanah,
yang dikriminalisasi, menuntut haknya malah jadi terpidana. Itulah kondisinya. Itu saja tambahan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa masyarakat hanya ingin sementara ini ingin untuk diganti haknya, ganti untung lah ya. Itu kurang lebih setelah saya hitung-hitung total itu sekitar 1 triliun lebih untuk ganti rugi apa? Itu kita nggak ngitung-ngitung berapa kandungan selama 6 tahun setelah mereka produksi tidak pernah diserah kepada kita. Karena kalau belum ada AJB mereka tuh merampok isinya dan merampok tanahnya. Karena belum ada PPJB, belum ada AJB, belum ada pelepasan. Disebut perampok wajar lah, kan itu. Tapi untuk sementara ini kami tidak untuk melihat kerugian material, imaterial tidak. Sementara ini segera bayarkan ya hak mereka sesuai dengan NJOP, sesuai dengan hak yang mereka minta. Sudah ada kok semeternya berapa, sudah ada mereka itu. Jadi kurang lebih sekitar 1 T lebih lah, nggak besar. Kan dibanding pendapatan 1 tahun lebih dari 10 T nggak ada. Kalau memang ada itikat baik, ketimbang dibagi-bagi kepada pihak yang tidak berkompeten, ya rakyat dahulukan. Jadi karena mereka sekarang ini sudah ada anak yang tidak bisa kuliah, tidak sekolah, jadi macam-macam lah ya. Ini karena yang biasanya bisa mereka dapatkan setiap tahunnya dari kebun karetnya, dari kebun sawitnya, dari pertaniannya, peternakannya. Sekarang dikuasai orang lain, tidak kelihatan lagi batas-batas tanah mereka di mana. Jadi siang mereka bisa kompromi soal harga, malam sudah hilang batas-batas tanah, kebunnya sudah hilang. Jahat memang. Saya katakan jahat, karena apa? Tanpa hak, tanpa izin dari pemiliknya, mereka menguasai tanah tersebut secara. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Baik ya, jadi kita sangat prihatin terhadap kasus yang terjadi di Berau ini. Ini merupakan sebuah pelanggaran hukum, pelanggaran adat, kemudian juga pelanggaran konstitusi. Di mana kita sepakat berdasarkan konstitusi kita adalah bahwa tanah, bumi, air itu adalah dikuasai oleh negara dan diperuntukkan untuk kepentingan rakyat. Tapi apa yang terjadi di Berau ini, jutaan hektar tanah dikuasai oleh segelintir orang, dalam hal ini oligarki atau pihak swasta yang tidak mengindahkan kaidah-kaidah hukum. Nah, maka untuk itu kita minta dalam hal ini Ketua BPN, Badan Pertanahan Nasional, kemudian Presiden Republik Indonesia Jokowi, Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM untuk menindak tegas, wabil khusus kepada Kementerian ESDM untuk segera mencabut Berau Coal selaku perusahaan tambang yang ada di Kabupaten Berau. Mengapa begitu? Karena ini 7 tahun rakyat selaku pemilik tanah adat, pemegang sertifikat juga hak pemilikan mereka dikuasai oleh segelintir pengusaha tanpa mengindahkan kaidah-kaidah yang ada. Nah, ini kami juga prihatin terhadap pemerintah tingkat provinsi maupun daerah, termasuk juga para anggota-anggota legislasi yang memiliki kewenangan dan kebijakan di daerah tersebut. Ini bisa ditambahkan dengan tambahkan. Cukup? Ya. Dan ketumanya. Oke ya, tadi jadi sekali lagi kita tegaskan bahwa kita minta kepada Kementerian ESDM untuk segera mencabut perizinan tambang atau IUP yang ada di Kabupaten Berau yang dimiliki oleh Berau Coal. Kemudian kepada Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo untuk menindak dengan tegas oknum-oknum baik itu pejabat yang ada di pusat maupun di daerah untuk kepentingan rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DPP KPSH akan terus mengawal dan memperjuangkan hak tanah dari warga Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Dari Tebet, Jakarta Selatan, saya Jenu melaporkan untuk Jacinda News.